Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang sebuah keluarga yang terpecah belah akibat ulah burung beo yang licik, yang mengajarkan kita pentingnya kejujuran dan berpikir kritis. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pedagang bernama Roshid. Roshid sering bepergian ke kota lain untuk urusan bisnis. Dia adalah seorang pria yang baik dan memiliki seekor burung beo yang sangat indah. Burung beo itu sangat jinak, dan dia telah diajari untuk berbicara oleh Roshid. Di halaman rumahnya, tumbuh sebatang pohon jambu yang menjadi tempat favorit si burung beo untuk bersuara dengan riang gembira. Suatu pagi, pada waktu sholat subuh, ketika orang-orang selesai melaksanakan sholat dan menuju pekerjaan mereka, burung beo tersebut mulai berkata-kata dengan suara keras dari atas pohon jambu. Burung beo itu berkata, "Istri Roshid adalah seorang yang terkenal. Istri Roshid adalah wanita yang tidak baik. Lemparilah dia dengan batu dan usir dia dari sini." Orang-orang yang lewat menjadi terkejut mendengar perkataan burung beo tersebut. Salah seorang dari mereka berhenti dan melihat burung beo yang cantik itu dengan penuh keheranan. Ketika orang itu mendekat untuk menangkap burung beo tersebut, burung itu terbang jauh dan hinggap di tempat lain sambil terus mengulangi perkataannya tentang istri Roshid. Burung beo itu terus-menerus mengatakan bahwa istri Roshid tidak baik, dan dia sering mengundang kekasih-kekasihnya untuk berbuat dosa. Perkataan ini membuat orang-orang yang mendengarnya merasa takut dan heran. Bagaimana bisa burung beo itu mengetahui dan mengumumkan aib seseorang? Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai bertanya-tanya, siapa pemilik rumah tersebut? Mereka diberitahu bahwa itu adalah rumah Roshid, seorang pedagang yang sangat baik dan soleh. Roshid dikenal sebagai orang yang tidak pernah menatap wanita lain dengan pandangan buruk. Dia tinggal di rumah itu bersama istrinya yang hafal Al-Quran. Orang-orang mulai mengomentari dan menasihati pria yang tadi, memperingatkan burung beo agar tidak berprasangka buruk dan mengintip ke dalam rumah orang lain, karena itu bukanlah perbuatan yang baik. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya melihat burung beo yang mengatakan hal-hal memalukan, yang bahkan tidak pantas untuk diulang. Namun, orang-orang yang berkumpul semakin banyak, dan burung beo itu kembali mengulangi ucapannya yang tidak pantas. Perkataan burung beo itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai percaya bahwa istri Roshid adalah wanita yang tidak baik dan tidak terhormat. Burung beo dianggap hanya mengatakan apa yang dilihatnya, sehingga mereka menganggap istri Roshid pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Masyarakat mulai menjauh dari rumah Roshid, dan para suami melarang istri-istri mereka untuk mengunjungi istri Roshid yang biasanya mereka datangi untuk belajar agama. Tidak ada lagi wanita yang berani mendekati rumah Roshid. Istri Roshid merasa sangat cemas dan bingung. Mengapa tidak ada lagi wanita yang datang padanya untuk belajar Al-Quran? Semua orang mulai meragukan karakter dan niat baiknya. Setiap pagi, burung beo itu terus-menerus mengulangi ucapan yang sama dari atas pohon jambu, dan tidak ada yang tahu di mana burung itu pergi sepanjang hari. Orang-orang mulai berbisik bahwa istri Roshid adalah wanita yang buruk dan bahwa suaminya telah meninggalkannya. Roshid memang seorang yang sangat baik dan soleh, namun karena perdagangannya, dia harus pergi dan tidak segera kembali. 4 tahun telah berlalu, dan suatu hari, sebuah rombongan tiba di pasar desa. Di antara rombongan itu adalah Roshid, yang akhirnya pulang setelah bertahun-tahun lamanya. Orang-orang segera mengenalinya dan menyambutnya. Namun, beberapa dari mereka mulai mengejek dan bertanya kemana saja dia selama ini. Mereka menyinggung tentang keadaan rumahnya dan istrinya selama dia pergi. Roshid merasa marah dan terluka mendengar nama istrinya disebut-sebut dalam konteks yang tidak baik di tengah keramaian pasar. Meski begitu, dia tetap diam dan menahan emosinya. Roshid telah membeli banyak hadiah untuk istrinya sebagai tanda kerinduannya setelah sekian lama tidak bertemu. Namun, begitu dia tiba di rumah dan melihat pemandangan yang ada, dia terkejut. Semua hadiah yang dibawanya jatuh ke tanah dari tangannya. Ketika burung beo itu melihat Roshid, ia kembali mengulangi kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Semua kenyataan seolah terbuka di depan mata Roshid. Dia, yang merupakan seorang suami yang sangat baik dan terhormat, merasa sangat kecewa ketika mendengar dari burung beo tentang perilaku istrinya.
Roshid tidak bisa menahan diri dan berkata bahwa masalah ini harus diselesaikan oleh ulama di masjid. Dia merasa sangat dikhianati karena sebelumnya sangat percaya bahwa istrinya adalah wanita yang sangat soleh dan hafal Al-Quran. Dia berteriak dengan marah dan meninggalkan rumahnya. Teriakan Roshid didengar oleh seluruh lingkungan sekitar. Di desa tersebut, ada seorang ulama yang sangat bijak dan soleh. Setiap kali ada masalah, penduduk desa selalu datang kepadanya untuk meminta nasihat dan solusi. Ulama tersebut selalu mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dan orang-orang pun kembali ke rumah mereka dengan hati yang tenang. Roshid segera pergi ke rumah ulama tersebut dengan perasaan yang sangat gelisah. Dia membawa serta burung beo itu. Di sana, di rumah ulama, ada 3 orang yang sedang duduk. Melihat burung beo itu, mereka berkata bahwa burung tersebut aneh karena mengatakan hal-hal buruk tentang pemiliknya. Ulama tersebut mendengar perkataan orang-orang dan kemudian berdeham membersihkan tenggorokannya, mengarahkan perhatian mereka padanya. Saat semua orang menoleh padanya, ulama itu berkata, "Mengapa kalian menyerang kehormatan seseorang tanpa mengetahui kebenaran? Allah mengetahui segala sesuatu tentang setiap orang. Sebelum berbicara, ingatlah bahwa menuduh tanpa bukti adalah perbuatan yang sangat buruk. Jika kalian menuduh seseorang, ingatlah bahwa Allah tidak akan memaafkan kalian." Orang-orang itu merasa takut dan meminta maaf dengan tangan terlipat, mengatakan bahwa mereka hanya mengulangi apa yang mereka dengar. "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya mereka. Ulama itu tampak sangat marah dan berkata, "Kalian mendengar sebuah rumor dan menyebarkannya kepada 2 orang lain. Mereka menyebarkannya kepada 4 orang lagi, dan begitulah dosa menyebar, membawa manusia ke dalam lumpur dosa." Namun, ketika burung beo itu melihat ulama, ia segera menggerakkan kepalanya, menundukkannya, dan berkata, "Ulama, terimalah salamku, aku sangat senang bertemu denganmu." Burung beo itu terus mengulangi kata-kata itu, dan ulama itu terkejut melihatnya. Ulama itu tersenyum dan mengulurkan tangannya, lalu burung beo itu terbang dan hinggap di tangannya, mencium tangannya berulang kali dengan paruhnya. Ulama itu tersenyum sambil memandang burung beo tersebut. Sebelum hari ini, belum pernah ada burung beo yang begitu banyak berbicara di hadapannya. Ulama itu terpesona oleh ucapan burung beo, sehingga dia hampir melupakan orang yang berdiri di depannya. Tiba-tiba, ulama itu menyadari keberadaan Roshid dan bertanya, "Katakanlah, mengapa kamu datang ke sini? Burung beo, kamu sangat cantik. Jika aku ingin membelinya darimu, berapa harga yang akan kamu tetapkan?" Roshid, yang berniat datang untuk mencari solusi atas masalahnya, terkejut mendengar permintaan ulama untuk membeli burung beo itu. Dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Ya Allah, banyak burung seperti ini bisa dipersembahkan untukmu. Burung beo ini milikku dan aku telah merawatnya dengan baik. Namun, aku datang kemari untuk masalah lain, dan aku berharap aku dapat mengungkapkan masalah tersebut kepadamu. Ada banyak burung beo yang rela kukorbankan untukmu, wahai ulama. Burung beo ini telah kupelihara dan kuanggap sebagai bayangan diriku sendiri. Aku selalu menceritakan segala hal kepadanya," kata Roshid dengan nada frustasi. "Namun, masalah yang membuatku datang ke sini adalah hal yang sangat mengganggu harga diriku. Kejadian yang kulihat membuat hatiku terbakar." Semua orang yang hadir, termasuk ulama, memandang Roshid yang tampak sangat marah dan terluka. Ulama itu kemudian berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu? Ceritakanlah kesusahanmu kepada kami." Roshid membayangkan masa lalunya, dan mulai menjelaskan, "Aku sering bepergian ke kota lain untuk urusan bisnis, dan kali ini perjalananku memakan waktu lama hingga 4 tahun berlalu. Aku adalah orang yang biasa-biasa saja dalam hal penampilan, tetapi ibuku menjodohkanku dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dia adalah hafizah Al-Quran. Ketika pertama kali aku memasuki kamar pengantin dan melihat istriku yang cantik itu, aku merasa sangat gugup. Alih-alih memasuki kamar, aku malah keluar dan bertanya kepada ibuku mengapa dia menikahkanku dengan gadis secantik itu. Ibunya terkejut dengan pertanyaan itu dan bertanya, "Apa yang salah dengan itu? Seharusnya kamu senang mendapatkan gadis secantik ini sebagai istrimu." Namun, Roshid merasa tidak percaya diri dan berkata, "Aku ini hanya orang biasa, tetapi gadis ini tampak seperti bidadari yang turun dari langit. Mengapa keluarganya mau menikahkannya denganku?" Ibunya menjawab, "Jika kamu telah mendapatkan gadis secantik ini, maka hargailah dia. Kamu adalah pria yang jujur dan pekerja keras.
itulah sebabnya keluarganya menyukaimu. Kecantikan bukanlah segalanya, yang penting adalah karakter dan perilaku seseorang. Ucapan ibunya memberikan sedikit ketenangan bagi Roshid, namun dia masih merasa cemas. Ada ketakutan dalam hatinya bahwa mungkin gadis itu sudah memiliki hubungan dengan seseorang, atau mungkin dipaksa menikah dengannya oleh keluarganya untuk menutupi aibnya. Pikiran-pikiran ini membuat Roshid merasa sedih, dan kecantikan istrinya tidak lagi berkesan baginya, seperti bulan yang kehilangan cahaya jika ada noda di permukaannya. Ketika Roshid akhirnya duduk di samping istrinya, dia merasakan kelembutan seperti sutra, tetapi dia tetap memperlakukannya dengan dingin dan tegas. Dengan nada marah, dia memasangkan cincin di jari istrinya dan berkata, "Jika kamu ingin hidup bahagia, patuhilah semua ucapanku, layani ibuku dengan baik, dan jangan membuatku marah, karena aku sangat keras jika marah." Mendengar ini, istrinya menundukkan kepala dan mematuhi semua yang dikatakan Roshid. Malam itu, Roshid tidak menunjukkan belas kasihan kepada istrinya. Dia masih dipenuhi kemarahan dan kecurigaan bahwa istrinya memiliki hubungan dengan orang lain sebelum menikah dengannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Roshid mulai menyadari bahwa istrinya adalah wanita yang sangat baik dan berperilaku mulia. Keraguan Roshid perlahan-lahan sirna, dan dia mulai memperlakukan istrinya dengan lebih baik. Burung beo kesayangan Roshid biasanya tinggal di toko, di dalam kandang. Pelanggan sering berinteraksi dengan burung beo itu dan merasa terhibur. Burung beo tersebut adalah sahabat yang setia bagi Roshid. Namun, karena urusan bisnis, Roshid harus melakukan perjalanan panjang ke negara lain. Temannya di sana memintanya untuk datang, dan perjalanan itu sangat berat serta memakan waktu berminggu-minggu. Roshid tidak bisa membawa istrinya bersamanya. Selama perjalanan itu, ibunya meninggal dunia, tetapi sayangnya, Roshid tidak bisa kembali untuk menghadiri pemakaman karena jaraknya yang terlalu jauh. Sejak istrinya tinggal di rumah mereka, dia selalu tampil rapi dan cantik. Tetangga-tetangga mereka mulai mengintip dari balik tembok untuk melihat sekilas kecantikannya. Hal ini membuat Roshid marah karena merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Roshid bahkan sering terlibat perkelahian dengan beberapa orang karena masalah ini. Meskipun begitu, istrinya adalah wanita yang berkerudung dan hafizah Al-Quran. Roshid memiliki kepercayaan penuh padanya karena dia tidak pernah melihat istrinya berbuat hal yang salah. Namun, ketika Roshid harus pergi dalam perjalanan bisnisnya yang panjang, dia meninggalkan burung beo itu di rumah untuk mengawasi istrinya. Burung beo tersebut sangat setia dan menjanjikan Roshid bahwa dia akan menjaga rumah dan memperingatkan jika ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Roshid merasa tenang meninggalkan rumah, dan waktu berlalu dengan cepat hingga 4 tahun pun berlalu. Saat dia kembali ke rumah, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Roshid merasakan gejolak emosi yang hebat setelah melihat keadaan rumahnya dan mendengar cerita yang tersebar tentang istrinya. Saat dia mulai bercerita kepada ulama dan orang-orang yang hadir, dia tiba-tiba terdiam dan wajahnya memerah. Tampak jelas bahwa apa yang dilihatnya sangat mengguncang dirinya. Orang-orang bertanya-tanya apa yang telah dia saksikan hingga membuatnya begitu terpukul dan bingung. Ulama yang bijaksana melihat Roshid terdiam dan bertanya, "Apa yang telah kamu lihat?" Roshid menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Ketika aku kembali ke rumah, aku menemukan istriku terbaring di tempat tidur, tampak tak berdaya dan menangis. Dia hanya mengenakan selimut untuk menutupi tubuhnya, tetapi ketika mendengar suara pintu, dia segera menutupi dirinya dengan lebih rapat. Pemandangan itu sangat mengejutkanku. Jika ada orang lain yang melihat, mereka pasti akan mengira yang tidak-tidak. Ketika itu, aku mendengar suara-suara lain dari dalam kamar. Di luar, malam sudah gelap. Suara-suara tersebut membuat Roshid semakin khawatir. Dia pun mengetuk pintu, dan ketika pintu terbuka, dia melihat istrinya yang ketakutan menutupi dirinya. Keadaannya saat itu membuat Roshid marah dan bingung. Tidak hanya itu, burung beo-nya, yang lebih disayangi Roshid dibanding istrinya sendiri, terlihat dikurung dalam sangkar dengan mulut yang terikat kain. Burung itu tampak berusaha melepaskan diri. Roshid masuk ke dalam kamar dengan perasaan gelisah. Meskipun wanita itu adalah istrinya, perasaan sayang Roshid kepada burung beo melebihi segalanya. Dia langsung membuka sangkar dan melepaskan kain dari mulut burung beo tersebut. Ketika burung beo melihat Roshid, ia mulai berteriak dan berbicara. Roshid tidak pernah membayangkan burung beo yang dianggapnya sahabat sejati bisa mengatakan hal seperti itu. Burung beo itu berkata, "Roshid,
istrimu menghabiskan malam dengan kekasihnya. Dia memadamkan lampu dan berbuat dosa dengan kekasihnya. Istrimu adalah wanita yang tidak baik. Burung beo itu terus mengulangi kata-kata tersebut, sementara istrinya bukannya senang melihat Roshid kembali, malah tampak gugup dan cemas. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan pulang tiba-tiba. Jika kamu memberitahuku sebelumnya, aku bisa menyiapkan segalanya." Dia buru-buru bangkit, namun langkahnya goyah dan tubuhnya basah oleh keringat. Sebelum dia sempat mendekati Roshid, Roshid sudah menamparnya. Roshid berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang ada di kamar ini?" Dia mulai mencari-cari di seluruh kamar, membongkar barang-barang dan melemparnya ke sana kemari. Roshid ingin menemukan pria yang diduga berada di dalam kamar. Roshid mengungkapkan kecurigaannya bahwa selama dia pergi, istrinya tidak menunggu dengan setia, tetapi malah memuaskan nafsunya dengan kekasihnya. Setelah mengatakan semua itu, Roshid menundukkan kepalanya dengan putus asa. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan bingung. Mendengar cerita Roshid, ulama itu terkejut. Burung beo yang duduk di tangan ulama, kadang melihat ke arah ulama dan kadang ke arah Roshid. Ulama itu memandang burung beo tersebut dan bertanya, "Apa yang dikatakan oleh tuanmu? Apa yang sebenarnya kamu lihat di dalam kamar itu? Apakah kamu berbohong?" Burung beo itu segera berbicara dengan fasih, "Maulana, aku siap berkorban untukmu. Seluruh hidupku akan kuhabiskan di bawah kakimu. Aku setia kepadamu." Ulama itu terheran bagaimana mungkin seekor burung beo bisa berbicara seperti itu. Seharusnya burung beo hanya mengucapkan kata-kata yang diajarkan kepadanya. Namun, burung beo ini tampak cerdas dan memiliki niat yang buruk. Semua orang yang hadir mulai merasa curiga bahwa burung beo ini mungkin berada di bawah pengaruh makhluk gaib atau jin, karena tidak ada burung yang dapat berbicara dengan bahasa manusia sejelas itu. Burung beo tersebut mengulangi semua yang telah Roshid katakan. Ulama itu menghela napas panjang dan berkata, "Jika kamu tahu bahwa kamu akan pergi untuk waktu yang lama, kamu seharusnya membawa istrimu bersamamu. Tetapi sekarang, kebenaran harus diungkap. Kita harus melihat apakah istrimu benar-benar tidak setia atau ini hanya kesalahpahaman." Roshid berdiri dengan kepala tertunduk dan memohon kepada ulama, "Maulana, tolong selesaikan masalah rumah tanggaku. Jika Anda berhasil menyelesaikan masalah ini, saya akan memberikan burung beo ini sebagai hadiah untuk Anda." Ulama tersenyum dan berkata, "Burung beo ini akan tinggal di rumahku. Kamu kembali ke rumah dan perbaikilah sikapmu terhadap istrimu." Roshid tampak terkejut dan berkata, "Dia adalah wanita yang tidak setia, dan Anda menyuruh saya untuk memperbaiki sikap saya terhadapnya." Ulama itu menatap Roshid dengan tajam dan berkata, "Lakukan apa yang aku katakan, kebenaran akan segera terungkap. Pulanglah, perbaikilah hubunganmu dengan istrimu, dan hentikan kebencianmu. Habiskan malam ini bersamanya." Roshid merasa sangat sulit untuk menerima saran ulama, tetapi karena itu adalah perintah ulama, dia setuju dan berkata, "Baiklah Maulana, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan." Pada saat itu, burung beo terbang dan mencoba hinggap di bahu Roshid, tetapi ulama segera menangkap burung beo itu dan memasukkannya ke dalam sangkar yang telah disiapkan. Burung beo tersebut berteriak-teriak dari dalam sangkar, memohon untuk diizinkan pergi bersama Roshid. "Jangan tinggalkan aku ingin pergi bersamamu." Tetapi Roshid sudah meninggalkan tempat itu. Sementara burung beo masih terus berbicara, ulama sudah memutuskan untuk pergi ke rumah Roshid malam itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dikatakan burung beo mungkin hanya setengah dari kebenaran, dan kebenaran yang lengkap akan segera terungkap. Ulama berniat mengenakan pakaian penyamaran dan pergi ke rumah Roshid, menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Roshid tentang rumahnya. Dia berharap dapat menemukan kebenaran yang sebenarnya. Ulama mengingat dengan baik setiap petunjuk yang diberikan Roshid mengenai rumahnya. Ketika burung beo itu terus membuat keributan dan tidak berhenti berbicara, ulama memutuskan untuk membawa burung beo tersebut ke rumahnya. Dia menyerahkan burung beo kepada istrinya dan berkata, "Letakkan ini di kamarku, dan pastikan burung ini tetap di dalam sangkar. Jangan biarkan burung ini keluar atau melihatku jalan menuju rumah Roshid, karena aku curiga burung ini bisa kembali ke sana." Istri ulama mengikuti instruksi tersebut dengan tepat. Sementara itu, ulama menyamar dan menuju rumah Roshid. Setibanya di sana, dia berdiri di dekat pintu dan memperhatikan sekeliling.
Rumah itu tampak megah dan jelas menunjukkan bahwa Roshid telah menghabiskan banyak uang untuk membangunnya. Ulama mengamati sekitar sebelum memutuskan untuk memanjat dinding dan masuk ke dalam rumah. Ulama tahu bahwa mendengarkan percakapan suami istri atau masuk ke rumah orang lain tanpa izin adalah hal yang salah dan dianggap dosa. Namun, dia merasa perlu mengetahui kebenaran tentang istri pedagang tersebut sebelum memutuskan apapun. Setelah melompati dinding, ulama memasuki rumah. Di dalam rumah, suasana sangat sepi, seolah-olah tidak ada seorang pun di dalamnya. Namun, kemudian terdengar bisikan pelan. Ternyata itu adalah suara Roshid yang sedang berbicara dengan istrinya. Ulama mendengarkan percakapan mereka dengan cermat, karena di pintu terdapat sebuah jendela dengan celah kecil yang memungkinkan dia untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi di dalam. Ulama mendengarkan percakapan suami istri tersebut hingga selesai, memastikan tidak ada yang mencurigai keberadaannya. Setelah itu, ulama segera kembali ke rumahnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Keesokan paginya, ulama duduk di luar rumahnya setelah menunaikan sholat subuh dan membaca Al-Quran. Roshid datang dan berkata, "Maulana, sesuai nasihatmu, aku telah memperbaiki sikapku terhadap istriku. Aku menyadari bahwa aku telah salah paham, dan aku telah memaafkannya atas segala kesalahannya." Ulama mengangguk pelan, dan saat itu, datanglah seorang pria tua berusia 80 tahun dengan pakaian yang tampak aneh dan menarik perhatian. Roshid terkejut dan bertanya kepada ulama, "Maulana, siapakah orang ini?" Ulama menjelaskan, dia adalah seorang ahli burung dari kota lain. Dia memahami setiap bahasa burung dan rahasia mereka, serta dapat membaca pikiran mereka. Dia datang khusus untuk menilai burung beo milikmu, agar kita dapat mengetahui kebenaran sepenuhnya. Kemudian, Roshid bertanya kepada ulama, "Maulana, bagaimana aku bisa mengetahui siapa kekasih istriku jika memang ada hubungan terlarang?" Pada saat itu, istri ulama membawa burung beo dalam sangkar yang tertutup kain. Begitu kain tersebut dibuka, burung beo itu langsung mulai berbicara dengan lancar, menuduh istri Roshid dengan kata-kata yang tidak pantas. "Istri Roshid adalah wanita yang sangat buruk dan tidak setia," kata burung beo itu dengan lantang, membuat suasana kembali semakin tegang. Burung beo itu terus-menerus mengatakan bahwa istri Roshid setiap malam bersama pria yang berbeda. Mendengar ini, Roshid kembali terbakar amarahnya dan bertanya kepada ulama, "Maulana, apa yang dikatakan burung beo ini? Aku sudah cemas hanya dengan mendengar desas-desus, dan sekarang burung beo ini memberitahuku bahwa istriku menghabiskan setiap malam dengan kekasih yang berbeda-beda. Hatiku ingin mencabik-cabik wanita itu dan memberikannya kepada anjing-anjing liar." Roshid menangis terseduh-seduh, dan ulama menyuruhnya untuk tenang. Ulama teringat percakapan antara Roshid dan istrinya yang didengarnya malam itu. Istri Roshid tampak duduk diam dan cemas, berkata bahwa dia tidak mengkhianati amanah Roshid dan meminta agar tidak dihukum. Roshid, seperti yang disarankan oleh ulama, berbicara dengan lembut dan penuh kasih, mengatakan bahwa dia memaafkan semua kesalahan istrinya dan ingin menghabiskan waktu bersamanya setelah 4 tahun berpisah. Setelah itu, ulama kembali ke rumahnya, merenungkan pertemuan dengan istri Roshid dan sikapnya yang tenang serta penuh penyesalan. Ulama ingin berbicara lebih lanjut dengan istri Roshid. Namun, Roshid tampak begitu marah, sehingga ulama khawatir dia bisa melakukan sesuatu yang nekat. Di tempat lain, pria tua yang ahli burung itu menghabiskan waktu berbicara dengan burung beo tersebut, mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Setelah mendengarkan burung itu, pria tua tersebut meminta ulama untuk bertemu di ruangan terpisah, dan menjelaskan apa yang dia ketahui tentang burung beo tersebut. Pria tua itu berkata kepada ulama, "Simpanlah burung beo ini di bawah penjagaanku selama beberapa hari, aku akan memanggilmu lagi nanti." Ulama menyetujuinya, dan pria tua itu membawa burung beo tersebut pergi bersamanya. Kemudian ulama meminta istrinya untuk memanggil istri Roshid. Tak lama kemudian, istri ulama kembali dan berkata, istri Roshid menolak untuk datang. Dia mengatakan bahwa tanpa izin suaminya, dia tidak bisa keluar dari rumah, dan tidak mau mengkhianati kepercayaannya. Jika Maulana ingin berbicara dengannya, Maulana harus datang menemuinya sendiri. Ulama pun menyamar sebagai pengemis dan pergi ke rumah Roshid. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Ketika dia mengetuk lagi, terdengar suara dari dalam yang bertanya siapa di sana. Dia juga mengatakan bahwa suaminya tidak ada di rumah, lalu memintanya pergi. Setelah ulama memperkenalkan dirinya,
Barulah istri Roshid membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, ulama berkata kepadanya, "Katakan yang sebenarnya, agar aku dapat memutuskan masalah antara kamu dan suamimu." Mendengar ini, istri Roshid menjadi cemas dan berkata, "Maulana, burung itu hanya seekor hewan yang bisa mengatakan apa saja. Anda meragukan saya karena kata-katanya. Lebih baik saya mati daripada dituduh seperti ini." Ulama menanggapi, "Ini bukan waktunya untuk berbicara tentang hal-hal tersebut. Katakan yang sebenarnya, apakah sebelum menikah kamu menyukai seseorang, atau apakah kamu menghabiskan malam dengan seseorang setelah suamimu pergi?" Seekor hewan bisu tidak bisa berbohong, ia hanya mengatakan apa yang dilihatnya. Wanita itu semakin cemas dan mulai menangis. "Demi Allah, jangan curiga padaku atau menuduhku. Suamiku sudah cukup kenal dengan karakterku yang buruk." Ulama menjelaskan, "Suamimu datang padaku. Dia ingin memenggal kepalamu, tetapi dia berhenti karena saranku. Jadi, katakanlah yang sebenarnya. Di hadapanku, kebohongan atau tipu daya tidak akan diterima." Setelah mendengar ini, istri Roshid terdiam dan mulai menangis. Ulama akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu, karena dia menyadari bahwa wanita itu merasa putus asa dan mungkin berpikir bahwa dirinya memiliki kecantikan yang bisa digunakan. Ulama juga memikirkan kemungkinan bahwa pernikahan itu terjadi secara paksa, dan bahwa wanita itu masih memendam perasaan untuk orang lain. Namun, kebenaran belum terungkap sepenuhnya. Ulama mulai memikirkan kemungkinan bahwa istri Roshid mungkin terlalu percaya diri dengan kecantikannya setelah menikah, dan mungkin pernikahannya dengan Roshid, yang berpenampilan biasa, terjadi karena paksaan. Selama Roshid pergi begitu lama, mungkin istrinya tidak mampu mengendalikan perasaannya, dan menjalin kembali hubungan dengan kekasih lamanya. Berbagai spekulasi semacam itu muncul dalam pikiran ulama. Ketika dia menceritakan hal ini kepada istrinya juga memberikan berbagai saran. Namun, kenyataan sebenarnya belum diketahui oleh siapapun. Roshid setiap hari datang ke rumah ulama, memohon, "Maulana, tolong bebaskan aku dari wanita ini. Aku tidak bisa menahannya 1 menit lagi. Anda menguji kesabaranku. Bagaimana bisa aku menoleransi wanita yang telah mengkhianati amanahku dan yang dituduh oleh seekor burung?" Seminggu kemudian, ulama memanggil pria tua yang ahli burung tersebut. Dia meminta agar burung beo dibawa pada hari Jumat. Setelah sholat Jumat, ulama keluar dari masjid, dan pria tua itu sudah tiba dengan membawa burung beo. Ulama kemudian memanggil Roshid dan istrinya untuk datang. Mereka berdua pun hadir. Burung beo itu ditempatkan dalam sangkar yang ditutupi kain. Banyak orang berkumpul di sana menunggu untuk melihat apakah burung beo itu akan mengungkapkan aib istri Roshid. Ketika kain penutup sangkar diangkat, burung beo tersebut mulai berbicara, mengatakan, "Istri Roshid telah menikah denganku. Dia bukan lagi istrinya, tetapi istriku. Roshid adalah musuhku. Roshid harus menyerahkan istrinya padaku. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Hei, siapa kamu yang berdiri di samping istriku?" Orang-orang yang berdiri di sana terkejut mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut seekor burung. Roshid sangat marah dan berteriak, "Omong kosong macam apa ini? Kamu hanyalah seekor burung, dan dia adalah istriku." Namun, burung itu menjawab, "Diamlah. Aku bilang bahwa pernikahan ini terjadi antara aku dan dia. Maulana sendiri yang membacakan akadnya. Kamu harus menjauh darinya." Roshid merasa bingung mendengar semua ini. Perlahan-lahan, orang-orang dari lingkungan sekitar Roshid pun berkumpul di sana atas perintah ulama. Roshid merasa bingung dan berkata, "Maulana, aku sudah berkali-kali datang ke rumah Anda, tapi sedikit pun masalahku belum terselesaikan." Roshid tampak semakin marah dan seolah kehilangan akal. Ulama kemudian bertanya kepada orang-orang dari lingkungan Roshid, "Katakan, masalah apa yang kalian hadapi di sini? Ceritakanlah masalah kalian masing-masing." Mendengar ini, semua orang mulai berbicara dan berkata, "Maulana, beberapa tahun yang lalu, ada seorang pencuri aneh di lingkungan kami. Setiap kali kami tidur, ada saja barang kami yang hilang. Kami pikir ada perampok yang mulai mencuri di sini. Kami pun menempatkan penjaga, tetapi tidak ada pencuri atau perampok yang tertangkap. Banyak barang berharga kami yang hilang tanpa jejak." Ketika kejadian aneh mulai terjadi di lingkungan sekitar, orang-orang tidak tahu bagaimana seorang pencuri bisa memasuki rumah tanpa terdeteksi.
Pencuri itu hanya mencuri barang-barang berharga seperti cincin emas dan koin emas. Warga mulai waspada dan berjaga di malam hari, namun kejadian itu berlanjut hingga barang-barang mereka dicuri pada pagi hari juga. Suatu hari, pada waktu subuh, terjadi kejadian aneh ketika semua barang yang hilang tiba-tiba ditemukan di depan pintu rumah mereka. Setelah kejadian itu berlalu, orang-orang hampir melupakannya. Saat cerita ini sedang dibicarakan, istri Roshid tampak gemetar mendengar kisah tersebut. Dia mengusap keringat yang muncul di wajahnya. Ulama melihat perubahan ekspresi wajahnya dan berkata, "Istri Roshid, orang-orang ini telah menceritakan bagian dari kebenaran. Apakah kamu akan mengungkapkan sisa kebenarannya, atau harus aku yang melakukannya?" Istri Roshid gemetar ketakutan, meskipun tidak ada hubungan langsung antara dirinya dengan pencurian tersebut. Roshid sendiri tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai spekulasi buruk. Dia bertanya-tanya, "Maulana, apakah mungkin istriku selain menjadi wanita yang tidak setia, juga seorang pencuri?" Ulama memberikan isyarat agar Roshid tenang dan berkata, "Biarkan istrimu yang menjelaskan semuanya." Istri Roshid mulai menangis, dan sambil menunjuk ke arah burung beo, ia mulai bercerita. "Maulana," katanya, "suamiku pergi ke kota lain untuk bekerja dan meninggalkan burung beo ini bersamaku. Aku merasa sangat kesepian dan sering menangis. Aku tidak tahu kapan suamiku akan kembali, dan waktu terasa sangat lambat. Untuk menghibur diri, aku mulai berbicara dengan burung beo ini. Lambat laun, aku menjadi akrab dengannya. Seiring berjalannya waktu, burung beo ini mulai memintaku untuk membebaskannya dari sangkar. Aku pun menuruti permintaannya dan mengajarkannya banyak ayat-ayat Al-Quran. Namun, tiba-tiba burung beo ini mulai menghilang sepanjang hari, hanya untuk kembali pada malam hari. Aku tidak tahu kemana ia pergi atau apa yang dilakukannya. Suatu hari, aku menyadari burung beo ini menggali tanah di halaman dan menyembunyikan sesuatu di sana sebelum terbang pergi. Setelah ia pergi, aku menggali tanah tersebut dan menemukan banyak koin emas dan cincin emas. Aku sangat terkejut melihat semua itu, dan mulai mengawasi burung beo ini dengan lebih cermat. Aku menemukan bahwa burung beo ini telah mencuri barang-barang milik orang-orang dan menyimpannya di sini. Aku marah dan menegurnya, lalu mengurungnya kembali dalam sangkar dan tidak memberinya makan sebagai hukuman. Namun, burung beo ini sangat licik. Ia berhasil membebaskan dirinya dari sangkar dan terbang ke pohon, sambil berteriak kepada orang-orang bahwa aku adalah seorang pencuri. Ia terus-menerus mengatakan bahwa aku adalah seorang pencuri. Suamiku memang pergi ke kota lain, dan meskipun awalnya ia mengirim uang kepadaku, namun kemudian berhenti. Aku bertahan selama beberapa waktu, tetapi akhirnya menjadi sulit bagiku. Aku mulai membuat kalung dari manik-manik dan menjualnya untuk mencukupi kebutuhan. Aku menyewa seorang pelayan yang dikirim oleh ayahku untuk membantuku. Dia adalah orang yang sangat jujur. Dia akan datang ke pintu di luar rumah, mengambil barang-barang yang kubuat, dan kembali membawa uang hasil penjualan. Begitulah cara aku bertahan hidup. Aku juga mengembalikan semua koin emas yang telah dicuri oleh burung beo ini ke rumah-rumah pemiliknya. Setelah aku mengembalikan barang-barang tersebut, burung beo ini menyerangku. Ia mematuk tubuhku sampai aku terluka parah, dan tubuhku penuh dengan luka gores. Aku akhirnya mengikatnya kembali dan mengurungnya di dalam sangkar. Luka-luka di tubuhku menyebabkan rasa sakit dan panas yang luar biasa, sehingga aku tidak bisa mengenakan pakaian saat tidur. Aku terpaksa tidur tanpa pakaian untuk mengurangi rasa sakit. Rasa sakit yang dirasakan istri Roshid sangat menyiksa. Setiap kali kain menyentuh tubuhnya, istrinya merasakan nyeri yang luar biasa. Hari-harinya dilalui dengan kesakitan dan penderitaan, sementara Roshid salah paham dan mengira yang tidak-tidak. Kini, seluruh kebenaran telah terungkap. Semua masalah ini berakar dari burung beo tersebut. Pria tua yang merupakan ahli burung juga hadir dan memberikan penilaian mengenai burung beo tersebut. Pria tua itu menjelaskan bahwa burung beo ini memiliki niat buruk dan merupakan makhluk yang sangat licik. Keberadaannya di antara manusia membawa bahaya, dan burung beo ini memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk membuat kekacauan dalam kehidupan orang-orang. Ketika semua fakta ini diungkapkan kepada Roshid, ia menundukkan kepalanya, merenungi apa yang baru saja diketahuinya. Roshid merasa sangat sulit untuk menerima kenyataan ini. Istrinya duduk di sudut ruangan, menangis terseduh-seduh. Dia sama sekali tidak bersalah,
Kesalahan sepenuhnya terletak pada burung beo itu. Roshid akhirnya menangkap burung beo tersebut dan dengan marah memelintir lehernya hingga burung itu mati di tempat. Burung beo itu sangat licik sehingga berhasil menimbulkan perpecahan antara suami istri ini. Sahabat yang terkasih, janganlah kita membiarkan binatang peliharaan atau burung kesayangan kita merusak hidup kita. Roshid merasa sangat menyesal dan malu kepada istrinya. Dia meminta maaf dengan tulus dan berterima kasih kepada ulama atas bantuan dan kebijaksanaannya. Roshid kemudian membawa istrinya pulang ke rumah mereka. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan gosip dan cerita dari pihak luar membuat kita meragukan pasangan kita. Mendengarkan desas-desus tanpa bukti bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kita harus hanya mempercayai apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Karena, siapa tahu, berapa banyak rumah tangga yang telah hancur hanya karena gosip dan prasangka. Akhirnya, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa melindungi rumah tangga kita dari fitnah dan mata jahat. Semoga kita selalu terhindar dari rasa iri dan dengki. Amin. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.